Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal harirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah sang penguasa dan pemilik alam semesta atas nikmat, rahmat, hidayah serta kuasanya. Kita hadir di ruangan Masjid Agung Nurul Iman ini menunaikan salat zuhur berjamaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Semoga ibadah salat zuhur yang tengah sedang akan kita tunaikan ini merupakan salat zuhur yang paling terbaik di antara salat zuhur yang telah kita laksanakan selama ini, dan dengan sebab ini juga digugurkan dan dihapuskan semua dosa-dosa kita dan dimasukkan kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119, Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah ada kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya kejujuran dalam kehidupan ini. Bahkan jujur salah satu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kesuksesan Nabi itu di antara sifat yang dimilikinya adalah as-sidqu. Sidik maknanya benar. Sidik artinya jujur, sesuai ucapan, perkataan, berbarengan, lurus, tidak ada kedustaan. Itulah yang disebut dengan sidik itu. Maka dengan sifat itulah yang membuat Rasulullah SAW itu dikenal oleh orang-orang Mekah dengan kejujurannya. Bahkan kejujuran Nabi itu diakui tidak hanya oleh kawan, tetapi juga diakui oleh lawan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun perintahkan kepada kita untuk tetap berlaku jujur dalam kehidupan ini. Maka ayat At-Taubah 119 ini diawali oleh Allah dengan harfun nida. Huruf nida. Huruf nida ini adalah huruf yang spesial, pemanggilan khusus untuk orang-orang yang mulia, untuk orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan ayat ini diawali dengan kalimat, dengan kata huruf panggilan kemesraan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah kalian berada bersama dengan barisan orang-orang yang jujur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Fa'alaikum bis-sidq." Hendaklah kalian jujur, kata Nabi. Kenapa mesti jujur? Tidak boleh berdusta dan berbohong. Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya perbuatan jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap perbuatan baik itu akan mengantarkan kamu ke dalam surga. Maka ketika berlaku jujur, maka yang muncul adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Maka kebaikan itu, kata Nabi, akan membawamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melakukan jujur, mempraktikkan kejujuran dalam kehidupannya, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai manusia yang jujur. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Adapun sebaliknya, kata Rasulullah, sesungguhnya perbuatan dusta, perbuatan bohong, kebohongan itu membawa kepada kecurangan, kata Nabi. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketahuilah, sesungguhnya kecurangan itu akan mengantarkan kamu masuk neraka. Maka setiap orang yang curang, setiap perilaku yang tidak jujur, setiap kebohongan yang dilakukan itu, maka mereka pun nanti akan dicatat sebagai orang yang bohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin dia seolah-olah jujur dalam kehidupannya, seolah-olah benar perbuatannya, seolah-olah benar tindakannya, tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Mengapa ayat ini diawali oleh Allah dengan panggilan iman? Karena orang-orang yang beriman itulah yang takut untuk melakukan kebohongan dalam setiap tindakannya. Kenapa takut? Karena semua tindakan, ucapan, perbuatan yang diucapkan, yang dikatakan, yang dilakukannya, suatu hari nanti pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma, pada hari nanti, kata Allah, ada wajah-wajah manusia ini yang tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ada wajah-wajah manusia ini yang tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu mengangkat wajahnya di hadapan Allah. Apa yang membuat mereka tidak mampu mengangkat wajah-wajah mereka di hadapan Allah? Karena malu. Karena di saat itu semua perbuatannya akan diperlihatkan kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebiji zawi, sebesar zarah, maka Allah akan datangkan perbuatan itu kepadanya. Allah pasti akan perlihatkan sekecil apapun perbuatan itu. Baik yang dilakukan, maka Allah pun akan mendatangkan perbuatan baik itu nanti pada akhirnya. Dan buruk yang dilakukan, maka perbuatan keburukan itu pun akan didatangkan pada akhirnya. Maka di saat itulah, kata Allah, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ada wajah-wajah manusia yang tertunduk lesu, tertunduk malu di hadapan Allah, tidak sanggup mengangkat kepalanya. Padahal di dunia dulu mereka berkuar-kuar. Di dunia dulu mereka mampu dengan garangnya mengangkat kepala, mencari 1001 alasan membenarkan perbuatannya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kata Allah, setiap perbuatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya ayat ini dimulai oleh Allah dengan kalimat iman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang takut berbohong. Hanya mereka yang memiliki imanlah takut berdusta. Kalaupun manusia bisa dibohongi, akankah mampu berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Hendaklah kalian berada dalam barisan orang-orang yang jujur. Mencari orang pintar hari ini tidak sulit.
Mencari orang hebat hari ini mudah, tetapi mencari orang yang jujur hari ini luar biasa. Mungkin bak seperti mencari jarum di dalam samudra yang luas, di malam yang kelam, dan di dasar lautan yang sangat dalam. Begitulah mungkin perumpamaan kejujuran hari ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan bagi orang yang jujur itu adalah membawa kebaikan. Sumber dari semua kebaikan itu adalah kejujuran. Sementara sumber dari segala kezaliman itu berawal dari kebohongan. Itulah Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ayatul munafiqin salasun. Tanda orang munafik itu 3. Iza haddasa kadzaba. Kalau berkata mereka suka bohong, berbicara banyak dustanya, maka pendusta-pendusta, pembohong-pembohong itu masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti ingkar. Wa iza tu'mina khana. Bila diberikan amanah, diberikan kepercayaan, mereka mengkhianati amanah. Maka inilah tanda-tanda dari kemunafikan itu. Kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah jujur dalam kehidupan ini, karena kejujuran itulah menghantarkan kebaikan dalam kehidupan ini dan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, menjadi seorang pedagang, jangan kurangi takaran timbangan dalam daganganmu. Berlaku jujurlah. Menjadi seorang guru, jadilah guru-guru yang jujur. Menjadi seorang pegawai, jadilah pegawai-pegawai yang jujur. Bila diamanahkan menjadi pejabat, jadilah pejabat-pejabat yang jujur. Karena dengan kejujuran itulah kemakmuran akan bisa ditegakkan, keadilan akan bisa dirasakan. Semoga kultum ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.